Salam semangat semuanya. Kali ini saya ingin membahas perbedaan antara konseling dan psikoterapi. Oke, selama ini mungkin teman-teman berpikir konseling itu hampir sama dengan psikoterapi. Namun ternyata pada prakteknya sangat berbeda. Adapun perbedaan antara konseling dan psikoterapi yang pertama yaitu di dunia konseling lebih banyak mengatasi tentang problem-problem psikologis anak. Misal, anak dengan emosi yang tidak stabil atau anak yang bermasalah dengan kontrol diri. Sedangkan di psikoterapi itu menangani tentang gangguan mental berat ataupun gangguan perasaan. Sedangkan perbedaan yang kedua yaitu di konseling menangani anak normal dengan masalah ringan. Misalkan masalah yang bersifat tentang pemecahan masalah. Sedangkan di psikoterapi itu menangani individu yang kurang normal dengan masalah berat. Misal anak yang depresi seperti itu. Sedangkan perbedaan yang ketiga adalah masalah cara berhubungan dengan orang lain itu di dunia konseling. Jadi konselor itu berusaha untuk mengajak anak, berusaha untuk membantu anak supaya bisa berhubungan dengan orang lain itu dengan baik. Sedangkan di psikoterapi lebih kepada mengatasi konflik interpersonal anak yang sangat mendalam. Seperti itu. Sedangkan perbedaan selanjutnya di konseling itu berorientasi kepada klien atau berorientasi kepada anak, bagaimana anak dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain, bagaimana anak dapat membangun karir, menyalurkan minat dan bakatnya. Sedangkan di psikoterapi berorientasi lebih kepada terapi yang akan diberikan kepada pasien, sehingga lebih banyak menggunakan penanganan medis seperti itu. Sedangkan perbedaan selanjutnya itu di konseling lebih berpusat kepada masa kini dan masa yang akan datang. Artinya, konselor mengetahui bagaimana keadaan anak sekarang, bagaimana perkembangannya, bagaimana keadaan psikologisnya anak sekarang, sehingga dapat merancang untuk program-program perkembangan anak di masa yang akan datang. Sedangkan di psikoterapi lebih berpusat pada masa lalu dan masa kini individu, karena psikoterapi lebih banyak menangani anak-anak yang depresi, sehingga psikoterapi atau terapis itu lebih mencari data-data bagaimana masa lalu anak zaman dulu, bagaimana pengalaman-pengalaman anak sehingga anak menjadi depresi, sehingga terapis akan mengetahui apa yang akan dilakukan sekarang. Seperti itu. Perbedaan selanjutnya yaitu di konseling setiap anak ataupun klien itu tidak dianggap sebagai sakit mental, karena mereka memang menganggap anak tersebut adalah anak normal dan hanya memiliki masalah yang ringan, yaitu masalah bagaimana membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Sedangkan di psikoterapi individu atau pasien itu dianggap sakit mental karena memang benar-benar depresi, stres seperti itu, sehingga mental anak sangat terganggu. Adapun persamaan dari konseling dan psikoterapi yang pertama itu dilakukan berdasarkan prinsip psikologi. Jadi, konselor ataupun terapis itu harus paham perkembangan psikologi anak, paham tentang tugas-tugas perkembangan. Selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan berbagai model. Tentu akan berbeda penanganan antara anak satu dengan anak yang lain. Maka dari itu diperlukan penguasaan metode-metode model-model untuk menangani sesuai dengan pasien ataupun klien. Perbedaan yang ketiga yaitu membantu memberikan perubahan pada klien atau pasien agar dapat menjalani hidup dengan baik. Itu 3 persamaan antara konselor dan psikoterapi. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan selalu semangat.